حي على الصلاة. Berikutnya adalah salat asar. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil ulayaini bi Fatihatil Kitab wa surataini. Tentang salat asar, ya. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca fil ulayaini pada dua rakaat pertama bi Fatihatil Kitab. Beliau membaca surah Al-Fatihah wa surataini dan dua surat. Maksudnya ya, setelah surah Al-Fatihah beliau baca satu surat, kemudian rakaat yang kedua baca surah Al-Fatihah dan beliau baca lagi satu ayat. Nah, wa yutawwilu fil ula, dan beliau memanjangkan pada rakaat yang pertama, ma la yutawwilu fil tsaniyah, apa yang tidak beliau panjangkan pada rakaat yang kedua. Ini sama dengan salat zuhur tadi. Wa kanu yadhunnuna annahu yuridu bidzalika an yudrikan nasur raka'ah. Ya, dan mereka menyangka bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut itu adalah agar manusia mendapatkan rakaat yang pertama. Ya, sehingga beliau memanjangkan rakaat yang pertama dibandingkan dengan rakaat yang kedua. Ya, supaya ya, manusia masih bisa mendapatkan rakaat yang pertama. Ya, jadi jangan ngebut. Ya. Jangan ngebut. Nah, ya. Akan tapi melihat juga ya keadaan. Nah, keadaan makmum. Ya, melihat keadaan makmum. Taib. Nah, orang baru qomat, iya, sudah jalan ke masjid, sampai di masjid orang sudah sujud. Iya, padahal cuma berapa meter. Iya. Taib. Kemudian wakanu, ya kata beliau rahimahullah, wa kana yaqra'u fi kullin minhuma qadra asyrata ayat. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada setiap dari dua rakaat yang pertama tersebut pada salat asar adalah sekitar 15 ayat. Nah, sekitar 15 ayat. Ya, qadra nisfu ma yaqra'u fi kullin min ar-rak'atayn al-ulayain fi adh-dhuhr. Yaitu beliau membaca sekitar separuh, ya, seperdua dari apa yang beliau baca pada setiap dari dua rakaat yang pertama di dalam salat zuhur. Menunjukkan ya sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur itu lebih panjang daripada salat asar, ya, atau salat asar lebih pendek daripada salat zuhur, ya. Jadi salat zuhur itu asalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memanjangkan, ya, seperti salat subuh, hanya saja subuh lebih panjang daripada zuhur. Kemudian ya tentang salat asar, ya maka salat asar Nabi ya memperingkas salat asar dibandingkan dengan salat zuhur. Nah, salat zuhur, ya, Nabi SAW mengerjakan salat asar dengan membaca bacaan seperdua dari apa yang beliau baca pada salat zuhur. Taib. Kemudian wakana yaj'alu. Naam, wakana yaj'alu. Taib. Ya, dan ini juga termasuk ya melihat keadaan, ya. Ya kalau zuhur itu ya biasanya orang istirahat, ya kan? Berarti waktunya masih agak panjang. Ya, biasanya memang siang orang istirahat. Ya. Nah, jadi beliau panjangkan. Ya, kalau asar biasanya orang masih sibuk-sibuk kerja. Ya. Masih sibuk-sibuk ya di pasar atau di kantor. Nah, tapi bagaimanapun ya sibuknya tetap yang namanya salat tetap lebih diutamakan, ya. Namun ya bersamaan dengan itu ya tuntunan Nabi SAW, sunnahnya Nabi SAW, beliau memperingkas ya salat asar dibandingkan dengan salat zuhur, ya. Jadi itu sebetulnya sudah kemudahan. Nah, itu sudah kemudahan. Ya, seandainya pun dipanjangkan salat asar, Allah tidak menzalimi hambanya. Nah, Allah telah memberikan berbagai kenikmatan kepada mereka. Salat, ya, salah satu kewajiban yang Allah wajibkan kepada mereka. Nah, yang mana hal tersebut manfaatnya juga adalah untuk diri mereka sendiri, ya, bukan manfaatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi bersamaan dengan itu, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam salat asar itu ya lebih dipersingkat. Lebih dipersingkat. Ya, dan banyak orang-orang yang lalai ya, pada salat asar. Pada salat asar. Ya, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam orang-orang yang lalai dari salat asar, artinya luput, tidak mengerjakan salat asar. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man fatatuhu salatul asar fa ka'annama wutira ahluhu wa malu."
barang siapa yang luput dari salat asar, artinya dia tidak salat asar, karena sibuk dengan urusan dunianya, sehingga dia luput dari salat asar. Kata Nabi SAW, maka orang yang luput dari salat asar, maka faka'annama wutira ahluhu wa maluh. Maka dia adalah seperti orang yang kehilangan seluruh hartanya dan keluarganya. Kehilangan seluruh hartanya dan keluarganya. Kira-kira bagaimana keadaannya? Betul-betul sangat merugi. Semua hartanya hilang. Semua keluarganya hilang. Semuanya tanpa ada yang tersisa. Kita hilang uang saja 100.000 sudah pusing. Padahal yang hilang itu hanya tidak ada apa-apanya dengan yang masih ada. Tapi sudah gelisah. Maka Nabi SAW ini memperumpamakan orang yang luput dari salat asar itu adalah seperti orang yang hilang seluruh hartanya dan keluarganya. Menunjukkan besarnya kerugian bagi orang-orang yang tidak salat asar. Dan dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan, man taraka salatal asar habita amaluh. Barang siapa meninggalkan salat asar, maka terhapuslah seluruh amalan-amalannya. Dan Imam Ibnul Qayyim menjelaskan, terhapus seluruh amalannya dilihat dari keadaan orang yang meninggalkan salat asar tersebut. Kalau dia meninggalkan salat asar secara terus-menerus, memang dia tidak mengerjakan salat asar. Dalam waktu sempit ataupun lapang, sakit ataupun sehat, safar ataupun hadar, memang dia tidak salat asar, maka terhapus seluruh amalannya. Tapi kalau dia meninggalkan salat asar itu kadang-kadang, biasa dia salat, kadang juga tidak salat, maka terhapus amalannya di hari dia meninggalkan salat asar tersebut. Taib, jemaah sekalian, ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata penulis rahimahullah, wa kana yaj'alu rak'atayn al-akhiratayn aksara min al-ulayayn qadra nisfihima. Dan adalah Nabi SAW menjadikan dua rakaat yang terakhir, pada salat asar ini lebih pendek daripada dua rakaat yang pertama. Ini juga sama dengan salat zuhur tadi. Qadra nisfihima, yaitu sekitar seperduanya. Atau setengahnya. Berarti kalau tadi beliau membaca dalam salat asar 15 ayat. Berarti pada rakaat ketiga atau keempat seperduanya, mungkin sekitar 7 atau 8 ayat. 7 atau 8 ayat. Wa kana yaqra'u fihima bi Fatihatil Kitab. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada keduanya bi Fatihatil Kitab, surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Artinya kadang Nabi SAW hanya membaca surah Al-Fatihah saja. Membaca surah Al-Fatihah saja. Dan kadang juga membaca ayat setelahnya sebagaimana tadi yang telah berlalu. Tadi riwayat tentang zuhur dan kata para ulama menunjukkan itu tidak berlaku pada salat zuhur saja. Taib. Wa kana yusmi'uhumul ayata ahyanan, dan kadang Nabi SAW memperdengarkan ayat kepada mereka. Ini sama. Salat zuhur juga demikian dan salat asar juga boleh demikian. Kadang memperdengarkan ayat yang beliau baca, tidak semuanya. Beliau membaca surat, diperdengarkan satu ayat kepada makmumnya, dijaharkan satu ayat tersebut. Ini hukumnya adalah boleh dan Nabi SAW melakukannya. Wa yaqra'u bis-suwar allati dzakarna fi salati zuhur. Dan Nabi SAW kadang juga membaca dengan surat-surat yang telah kami sebutkan pada salat zuhur. Pada salat zuhur. Seperti tadi salat ayat-ayat idza sama'un syaqqat was sama'i dzatil buruj, hal ataka hadithul ghashiyah, dan seterusnya. Seperti ayat-ayat yang seperti itu.